Sobat Pemenang, di Rumania ada sebuah tempat wisata yang sangat unik. Di sana ada batu yang dinamakan Trovan Stones. Dan batu-batu di sana bisa bermultiplikasi dan juga bisa bertumbuh secara ukuran. Dan yang luar biasa adalah kita lebih daripada itu. Kita punya Tuhan Yesus Kristus, batu yang hidup, batu penjuru. Di 1 Petrus pasal yang kedua, di ayat keempat dan kelima dikatakan bahwa kita harus datang kepada batu yang hidup itu, batu yang dihormati Allah. Dan biarlah kita bukan menjadi batu sandungan, tetapi batu yang bermultiplikasi, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Contohlah batu yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Salam pemenang. Sahabat pemenang, secara teori, kalau kita mengeluarkan atau memberi, maka kita akan berkurang. Tetapi tidak demikian dengan memberikan kepada orang lain, dalam pengertian untuk menolong orang lain, untuk berbagi dengan orang lain. Karena itu sangat biblikal, artinya berdasarkan Alkitabiah. Dan ternyata memberi itu punya dua dampak. Yang pertama adalah bahwa semua pemberian kita kepada orang lain dengan tulus itu tercatat di sorga. Bahkan ada sebuah ajang nanti penghakiman terakhir justru tentang hal ini, di mana Tuhan akan mengadili setiap orang, bagaimana dia berbagi dan bagaimana dia tidak berbagi. Lalu digambarkan orang yang memberi itu seperti domba. Orang yang pelit tidak mau memberi seperti kambing. Jadi domba ini sangat senang tentunya, dan dia bertanya kepada Tuhan, kok saya bisa dapat hadiah ini? Dan tuannya itu berkata, ketika orang-orang sedang dalam kesusahan, ada yang sakit, kamu datang nengok. Ada yang sedang kekurangan, tumpangan, kamu memberikan tumpangan. Ada yang tidak memakai baju, kamu memberikan baju. Jadi semuanya itu ternyata tercatat, tidak ada yang lolos. Itu satu hal. Jadi satu hal bahwa memberi itu dicatat di sorga, dan Tuhan sendiri yang membuat pengadilan untuk memberi upah dan sebaliknya menghukum mereka yang tidak mau berbagi. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita setelah berbagi? Ternyata Tuhan memakai itu, membalikannya kepada kita berlipat kali ganda dengan cara Tuhan tentunya. Ada firman Tuhan yang mengatakan demikian, berikan dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38. Oleh karena itu sahabat pemenang, jangan ragu ketika Tuhan mendorong Anda untuk berbagi kepada orang lain. Salam pemenang. Sobat Pemenang, pada saat Perang Dunia Pertama, ada merpati yang bernama Cher Ami. Luar biasanya adalah bahwa merpati ini ketika membawa pesan, dia harus mengalami yang namanya tertembak, dia mengalami matanya menjadi buta, dan sayapnya ada yang hancur. Tetapi merpati ini terus terbang, dan pada akhirnya sampailah dia ke tempat yang dituju, dan pesan yang dibawanya itu bisa menyelamatkan 194 tentara pada waktu itu. Sangat luar biasa, sobat pemenang. Dan kita, anak-anak Tuhan, kita sebenarnya juga punya mandat dari Tuhan Yesus. Kita ini membawa pesan dari surga kepada dunia. Kita membawa pesan akan berita keselamatan. Kita punya mandat dari Tuhan. Karena itu, apapun keadaan hidup kita, baik atau sukar yang kita alami, jangan pernah lupa,
kita punya mandat untuk kita teruskan kabar keselamatan ini kepada dunia. Salam pemenang. Kita jumpa lagi, sahabat pemenang. Masing-masing dari kita pernah melihat kacamata seperti yang Opa pakai saat ini. Ya. Kacamata ini membantu orang untuk melihat jauh atau melihat dekat. Kalau seseorang harus memakai kacamata karena ada gangguan di matanya dan dia tidak memakai, maka dia tidak bisa melihat jelas. Dalam kehidupan manusia, ternyata ada kacamata rohani yang perlu dipakai. Kita melihat sebuah peristiwa contoh. Pada waktu Nabi Samuel mencari pengganti dari Raja Saul. Dia datang ke sebuah keluarga, sebuah rumah Isai, dan di sana ada anak-anaknya. Ada yang tinggi besar. Samuel mendapat tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan dan mengurapi calon raja itu. Dan satu persatu diperhadapkan kepada Samuel. Hati Samuel sendiri, dari kacamata dia melihat bahwa, wah, ini mungkin yang cocok ya, dari anak-anak Isai itu. Tetapi Tuhan bilang bukan, semuanya itu bukan. Lalu yang mana? Dia tanya sama Isai, masih ada satu anak namanya Daud, orangnya kecil, dan dia kerjanya menggembalakan domba-domba. Itu juga nggak banyak karena dia masih kecil. Ya coba tolong dipanggil. Ya. Dan pada waktu itu akhirnya ternyata justru Daud inilah yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat wujud tubuh ini. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat iman daripada seseorang. Dan Daud berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu Daud menjadi raja besar sampai sekarang ini. Dia mengarang Mazmur yang begitu dipakai untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang ketika dia sedang dalam kesusahan, dia di dalam penderitaan. Kalau kita membaca firman Tuhan melalui Mazmur ini, kembali kita dikuatkan. Oleh karena itu ada firman Tuhan yang mengatakan begini, ya. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Terang daripada Kristus ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa melihat dengan mata rohani kita apa-apa yang Tuhan ingin perlihatkan kepada kita. Salam pemenang. Sobat pemenang, ada seorang yang bernama Chen Xi. Dia ini orang China dan luar biasanya dia sudah menyelamatkan lebih dari 300 orang dari percobaan bunuh diri di sebuah jembatan yang bernama jembatan Sungai Yangtze di China. Dan Chen Xi ini setiap minggunya dia datang khusus ke jembatan itu, dia memperhatikan orang-orang yang akan melakukan bunuh diri dan dia berusaha selamatkan orang-orang itu. Tetapi sobat pemenang, kita punya Tuhan Yesus yang tidak hanya menyelamatkan 300 orang, tetapi orang-orang yang tak terhingga jumlahnya sejak dari zaman Adam sampai nanti yang akan datang akhir zaman. Karena itu sobat pemenang, mari kita beritakan Injil, kabar sukacita kepada orang-orang sehingga orang-orang bisa terselamatkan dan orang-orang tidak sampai masuk ke neraka. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Salam pemenang. Sobat pemenang, pada tahun 2014 yang lalu, ilmuwan menemukan sebuah materi atau benda
yang bisa menyerap cahaya sampai 99,9%. Artinya semua cahaya terserap, benda itu sangat gelap sekali, yang dinamakan Vanta Black. Dan kita tahu di firman Tuhan, di Matius 22 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa ada hamba-hamba yang diikat oleh tuannya dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka, di mana di sana ada kertakan gigi dan tempat yang paling gelap di sana. Sobat pemenang, kalau kita melihat betapa mengerikannya neraka itu, tempat yang gelap, karena itu pastikan diri kita jangan pernah ada di sana. Dengan cara bagaimana? Kita memohon kasih karunia dari Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dan jangan lupa, mari kita berikan keselamatan kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Mereka harus kita sampaikan kabar sukacita. Jangan sampai mereka berada di tempat yang paling gelap, lebih gelap daripada Vanta Black. Salam pemenang. Sobat pemenang, pada tahun 1973, seorang bernama Bapak Tirto Utomo punya ide untuk mengemas air menjadi air yang siap diminum. Dan yang luar biasanya adalah air ini harganya pada waktu itu sedikit lebih mahal daripada bensin. Dan sekarang kita melihat bahwa air mineral yang dijualnya menjadi market leader di Indonesia. Dan kita tahu betapa berharganya air itu. Hal yang lebih berharga daripada itu adalah air kehidupan. Yohanes 4 ayat 14 mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam hati kita akan keluar aliran air yang hidup. Sobat pemenang, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa membuat diri kita punya aliran air kehidupan dan bukan aliran air kematian. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah hidup kita dari kematian menjadi kehidupan yang kekal. Karena itu sobat pemenang, ingatlah akan Tuhan Yesus dan jangan pernah lupakan akan kebaikannya. Salam pemenang. Sobat pemenang, di Amerika ada sebuah jalan yang bernama Death Valley. Jalan ini lurus kurang lebih sepanjang 200 km dan dinamakan sebagai Death Valley karena jalan ini begitu berbahaya. Karena jalan yang lurus membuat orang menjadi nyaman dan kemudian tidak waspada. Karena itu sangat berbahaya. Dan ternyata firman Tuhan berkata bahwa di Amsal pasal yang ke-16 di ayat yang ke-25 mengatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus. Dan kita tahu bahwa jalan yang disangka orang lurus itu ternyata berujung pada maut. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu sobat pemenang, kita belajar jangan sampai dalam kacamata kita, dalam pandangan kita, kita melihat jalan hidup kita ini lurus terus tanpa hambatan. Ternyata justru hambatan itu membuat kita waspada dan masalah membuat kita butuh Tuhan. Karena itu sobat pemenang, jangan pernah alergi dengan masalah. Jangan pernah alergi dengan yang namanya persoalan dalam hidup kita. Selama ada Tuhan, kita pasti akan bisa menyelesaikannya. Salam pemenang. Sobat pemenang, ada seorang karyawan yang bernama Debbie Stevenson. Dia ini memiliki bos yang bernama Jackie Brucia, dan ketika Jackie Brucia ini sakit ginjal, akhirnya Debbie Stevenson mendonorkan ginjalnya kepada bosnya, Jackie Brucia. Hal yang sangat ironis adalah ketika dalam masa pemulihan dari Debbie Stevenson yang dirasa cukup lama oleh Jackie Brucia, bosnya, akhirnya Jackie Brucia memecat Debbie Stevenson. Sangat ironis sekali mendengar kabar seperti ini. Tetapi saya merenungkan bahwa seringkali kita anak-anak Tuhan melakukan hal yang sama kepada siapa? Kepada Tuhan. Mengapa? Tuhan sudah menyelamatkan diri kita. Harusnya kita masuk neraka, kita diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi seringkali setelah kita diselamatkan, kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak memberikan kita berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena itu sobat pemenang,
Di saat ini, mari kita kembali mengingat kebaikan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ingat, kita diselamatkan sehingga kita kelak bisa bersama-sama di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Salam pemenang. Sobat pemenang, ada seorang petugas kebersihan yang bernama Fred Fautor. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di Boston College. Mengapa dia mau bekerja di sana secara khusus? Karena dia punya tujuan bahwa di Boston College ini punya kebijakan setiap orang yang bekerja di sana, anak-anaknya bisa kuliah di sana dengan gratis. Karena itulah Fred Fautor dia bekerja di sana. Mengapa? Karena dia punya 5 anak. Dan yang luar biasa adalah kelima anaknya ini akhirnya lulus semuanya dari Boston College. Sobat pemenang, hidup kita ini seringkali kita tidak bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Seperti Fred Fautor. Dia sebenarnya tidak bercita-cita menjadi petugas kebersihan, tetapi dia punya tanggung jawab. Hidup kita juga sama. Kita punya tanggung jawab terhadap keluarga. Seringkali pekerjaan yang kita sedang kerjakan itu tidak sesuai dengan cita-cita harapan kita. Tetapi ingat, kita punya tanggung jawab terhadap keluarga yang harus kita penuhi kehidupan mereka. Karena itu, jadilah anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab pertama kali kepada keluarga. Keluarga tidak boleh sampai terabaikan. Karena kita ini sebagai orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai seorang pria, kita harus punya tanggung jawab yang benar terhadap keluarga. Seperti itulah yang firman Tuhan sampaikan. Salam pemenang.